Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara serta anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashahul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashahul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membicarakan makalah yang ke 41 dari bab Thulathi. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, makalah yang ke-41 ini berbicara tentang hamba yang baik. Ya. Dikatakan, ya, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahu fid dini wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah akan memberikan 3 hal. Yang pertama, akan menjadikan orang itu faham terhadap agama. Yang kedua, Allah akan menjadikan orang yang dikehendaki baik itu zuhud terhadap dunia. Dan yang ketiga, Allah akan menyadarkan hamba tadi dengan cacat dirinya sendiri. Nah, bagian yang pertama, Allah akan memahamkan kepadanya tentang agama, sudah kita bahas. Pagi ini kita akan bahas poin yang kedua, wa zahadahu fid dunya. Kalau Allah itu
menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, Allah akan menjadikan dia zuhud terhadap dunia. Nah, zuhud terhadap dunia ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan dengan cukup singkat. Ai ja'ala qalbahu, maksudnya adalah bahwa seorang hamba itu menjadikan hatinya khalian, sepi atau kosong, ya, mimma khalat minhu yadahu, ya, dari hal-hal, ya, atau sesuatu yang sepi dari sesuatu itu tangannya, atau dari hal-hal yang tangannya sepi dari sesuatu, kosong dari sesuatu. Agak susah mungkin memahaminya ya kalau diterjemahkan secara letterlek, ya. Maksudnya zuhud dengan penjelasan yang singkat ini adalah seseorang itu merasa hatinya tidak tidak terikat, ya. Mungkin kalau coro Jawane lebih gampang itu tidak kumantil begitu, ya, tidak kumantil dengan apa yang ada di tangannya itu. Kalau kebetulan yang di tangannya itu ada banyak, ya dia tidak kumantil, ya. Maksudnya di tangannya itu harta yang ada padanya, maksudnya ya. Tangan ini kan sebenarnya hanya merupakan simbol saja. Jadi terhadap apa yang dimilikinya lah, ya hartanya, dunianya itu tidak kumantil, ya. Kalau banyak ya santai-santai aja, tidak kemudian lalu kumantil terhadap dunianya itu, lalu dunianya digenggam terus, itu enggak, ya. Kalau punya harta banyak ya gampang sekali kemudian dia share ke orang lain, karena ya tidak harus dimiliki memang, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya, tidak punya, itu tidak tamak, ya. Tidak tamak, tidak kemudian lalu geragas, lalu tidak kok kemudian kalau ada lihat apa sedikit kepengin, ya, karena tidak punya itu, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, ya. Jadi yang kedua itu kalau orang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, ya, khairan, bahkan oleh Nawawi disebut juga dengan tambahan kamilan, yang sempurna, ya. Baik dan sempurna itu seseorang itu kemudian oleh Allah dijadikan dia zuhud terhadap dunia, ya. Saya masih ingat, ya, ini kita berbicara mengenai makalah yang ke-41, ya. Pada makalah-makalah sebelumnya, ya, kalau tidak salah ada makalah ke-33, makalah ke-34 itu kemarin kita sudah berbicara mengenai zuhud ini secara lebih terperinci, ya. Mungkin Bapak masih ingat, ya, terutama dari segi pendekatan kata-kata yang ada dalam istilah zuhud itu, ya. Jadi di makalah-makalah yang sebelumnya itu, ya, itu kan dibahas
apa yang dimaksud dengan zuhud itu ya, dari segi pendekatan kata-katanya itu ya. Satu versi menyatakan zuhud itu terdiri dari 3 huruf ya, za, ha, dan dal ya. Za-nya itu zadun lil ma'ad ya. Jadi orang itu kalau zuhud harus mau mempersiapkan diri untuk akhiratnya ya. Seorang mengatakan zuhud tapi kok tidak mempersiapkan diri untuk akhirat ya bukan zuhud namanya ya. Nah itu. Lalu zaknya itu apa namanya, zaknya tadi zadunil ma'ad ya, lalu kemudian haknya itu hadyun lidin ya, petunjuk untuk agama ya. Jadi seorang yang zuhud itu ya harus mengikuti petunjuk-petunjuk keagamaan ya, tidak boleh kemudian dia seenaknya sendiri terhadap aturan-aturan keagamaan ya. Ya. Lalu dalnya itu dawamun litta'ah ya, jadi apa namanya, dawam itu berarti konsisten ya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambar orang zuhud itu seperti itu ya. Ya. Lalu ada versi yang lain ya, terdiri dari 3 kata juga. Zuhud itu za, hal, dan dal ya. Ya, yang za itu tarkuz zinah ya, meninggalkan perhiasan ya. Yang apa namanya, haknya itu tarkul hawa ya, meninggalkan hawa nafsu ya. Nah yang ketiga itu tarkud dunia, meninggalkan dunia. Nah, itu beberapa apa namanya, pembahasan ya di makalah-makalah sebelumnya yang sudah pernah kita bahas ya. Ya, penjelasannya panjang lebar ya. Nah ini sekali lagi Imam Nawawi memberikan penjelasan zuhud dengan kalimat yang sangat pendek saja ya. Jadi intinya zuhud itu tidak kumantil dengan dunia tadi itu, hatinya kosong dari dunia itu ya. Jadi seorang zahid itu atau orang yang zuhud itu yang sering difahami meninggalkan dunia atau benci dengan dunia tadi itu tidak harus kaya atau miskin ya. Jadi zuhud itu tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin sebenarnya ya. Atau tegasnya seorang zahid, seorang yang zuhud itu tidak harus miskin, tidak punya dunia, tidak punya harta, itu enggak ya. Seorang zahid itu boleh saja kaya, bahkan kaya raya boleh, silahkan, asal kekayaannya itu jangan lalu ada di dalam hatinya, itu saja ya. Sebab sesuatu itu kalau sudah dalam hati itu biasanya ya tadi itu ya, istilahnya kumantil tadi itu ya, jadi apa namanya ya selalu jadi pikiran, lalu selalu diiman-iman kan begitu kan kalau sudah masuk dalam hati itu ya. Nempel ya, betul Pak, nempel dalam hati jangan ya. Makanya ungkapan yang sering dimunculkan terkait dengan zuhud itu, harta itu boleh ya kau miliki, tapi hanya dalam genggaman tanganmu saja, jangan nempel dalam hatimu ya, begitu Pak. Betul Pak Edi ya, nempel aja, itu istilah nempel itu. Jangan bersemayam dalam hati itu ya. Makanya pernah ada cerita ya, seorang sufi yang sangat kaya raya itu ya, yang belakangnya Asazili itu siapa Mas Nur Mas? Yang belakangnya Asazili yang kemudian jadi aliran Syadziliyah itu nama depannya siapa? Abu Zakaria apa sih Pak?
Saya kok nama depannya agak lupa ya, tapi As-Sadzili. As-Sadzili itu pemimpin Thariqat Syadziliyah itu. Itu sangat dikenal kaya raya itu, ya, kaya raya. Ya. Itu apa namanya? Beliau kalau berpakaian tidak mau pakaian yang apa namanya? Ecek-ecek itu tidak mau, mesti pakaian yang terbagus, termahal. Ya. Mewah. Kalau pakai kendaraan zaman segitu kuda ya kudanya juga kuda yang terbagus, termahal ya. Jadi kalau sekarang mobil ya mobil yang termahal, kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, suatu ketika ada salah seorang jamaahnya itu yang tahu persis ya bahwa pakaian yang dipakai oleh As-Sadzili itu ya, itu Abu Hasan ya, Abu Hasan As-Sadzili ya, Abu Hasan As-Sadzili ya, itu merupakan pakaian yang termahal di sebuah apa namanya, katakanlah toko pakaian di kota itu pada saat itu. Ya. Sehingga kemudian disampaikanlah di pengajiannya itu ya. Nadanya mungkin semacam nada protes atau nada menggugat atau begitu ya. Wahai guru ya. Ya karena gurunya dipanggil guru tetap ya. Engkau itu kepada kami mengajarkan zuhud. Ya, zuhud itu katanya meninggalkan dunia ya, untuk kepentingan akhirat ya. Tapi aku lihat kok engkau itu kalau pakai pakaian yang mewah ya. Bahkan saya tahu pakaian yang guru pakai ini, saya lihat itu pakaian yang termahal yang ada di toko Anu begitu, katakanlah begitu ya. Ya, itu gimana itu guru itu ya? Kau mengajarkan zuhud tapi guru sendiri kok tidak zuhud begitu? Dikiranya dengan cara seperti itu tidak zuhud gitu ya. Lalu apa ya? Kemudian Abu Hasan As-Sadzili itu kemudian menyampaikan, wahai muridku ya, jadi betul memang aku memang suka memakai pakaian bagus, kendaraan bagus, ya, mungkin juga makan yang enak-enak ya, tapi ya itu semua tidak pernah aku tempatkan dalam hatiku ya. Jadi itu hanya ada dalam tanganku saja, kira-kira begitu ya. Ya, sementara kamu ini yang apa namanya, katakanlah tidak punya apa-apa ya, tapi apa-apa yang ada itu lalu kemudian betul-betul kamu letakkan di dalam hatimu ya, kira-kira begitulah kira-kira. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa zuhud itu tidak harus selalu apa namanya miskin ya, tidak harus selalu tidak punya harta ya, tapi boleh ya, kaya raya boleh, tapi yang penting asal harta itu kemudian jangan ada di dalam hatinya sehingga kemudian hati itu selalu kumantil dengan harta itu, lalu kemudian harta itu misalnya yang seharusnya dibagi, seharusnya di-share, lalu tetap aja digenggam. Nah, itu kan apa namanya, tidak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya, maaf ini saya agak pilek ini. Tapi kalau misalnya punya harta ya, lalu harta itu tidak dimasukkan dalam hati sehingga ketika harus di-share kepada orang lain ya di-share dengan mudah ya. Nah itu ya tidak ada masalah sama sekali. Lalu mencarinya juga halal ya. Itu tidak ada masalah sama sekali untuk memiliki harta yang banyak sekalipun ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya
orang tidak punya harta, ya hartanya sedikit, ya, tapi tamak bukan main, ya, kepingin punya hartanya orang lain, ya, kepingin dikasih, kepingin mendapatkan, ya, lalu kadang-kadang mendapatkannya aja dengan cara yang tidak benar, wah itu bukan zuhud itu, ya, bukan zuhud, ya. Nah, begitu. Jadi sekali lagi hakikat zuhud itu sekali lagi bukan pada kaya dan miskinnya itu, ya, banyak harta dan tidaknya itu tidak, tetapi lebih kepada sikap di dalam hati terhadap harta itu, ya. Jadi intinya tadi itu, intinya bahasa Jawa yang paling bagus menggambarkan itu, ya, cukup mantil terhadap dunia itu, ya, jangan kumantil terhadap dunia itu, ya. Nah, sehingga seorang yang zuhud itu, ya memang tidak harus meninggalkan dunia, ya, ya. Kalau terkait dengan persoalan waktunya kerja, ya kerja, ya. Waktunya mencari nafkah, ya mencari nafkah, ya. Jangan kok kemudian lalu katanya zuhud itu harus meninggalkan dunia, harus meninggalkan harta. Kalau begitu tidak usah bekerja saja, ya cukup dengan apa adanya. Tidak begitu, ya. Ya. Waktunya kerja, ya kerja. Waktunya harus cari uang, ya cari uang, ya. Tapi waktunya ibadah, ya ibadah, ya. Waktunya sholat, ya sholat, ya. Waktunya ngaji, ya ngaji, ya kira-kira begitu saja, itu gampang sekali, ya. Ya, begitu. Tapi kalau sudah misalnya tadi, ya, orang untuk mendapatkan harta, mendapatkan dunia, ya, tapi kok kemudian lalu waktunya sholat sampai nggak sholat, ya, waktunya ngaji sampai nggak ngaji, ya. Jadi sing dipikir mung dunya tok, sing dipikir mung aktivitasnya mung aktivitas dunya tok, lah ndak zuhud itu namanya itu, ya. Begitu. Jadi gampang sekali sebenarnya itu, ya. Jadi ndak perlu susah-susah. Jadi sekali lagi zuhud itu tidak harus miskin, itu ndak, ya ndak. Ya. Jadi miskin sekalipun nak waktunya sholat dia tetap masih kerja, ya. Hanya dalam rangka untuk mendapatkan sesuap nasi, tidak zuhud namanya itu, ya, tidak zuhud namanya, ya. Jadi seperti itu gambarannya itu. Nah, sehingga, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ya mudah-mudahan lah, ya mudah-mudahan kita ini juga oleh Allah diberikan, ya, sifat bisa zuhud terhadap dunia itu, ya. Silahkan mau beraktivitas dunia, silahkan, ya, tapi dunia itu kemudian untuk kepentingan akhirat, ya, begitu, ya. Silahkan untuk beraktivitas dunia atau dengan harta, tapi rambu-rambu agama tetap dijaga, ya, ya. Silahkan, ya, kaya, tapi kaya itu kemudian untuk taat, ya. Wah, itu zuhud itu, ya. Ya. Saya kira saya pernah sudah, ya, menyampaikan yang pernah di-share oleh banyak orang di WA itu, ya. Ada orang kaya, ya, tapi dengan kekayaannya itu begitu lomonya, ya, nyah-nyoh, sehingga hartanya itu diberikan untuk kepentingan apa saja, ya. Bangun sekolah nyoh, bangun masjid nyoh, bangun pesantren nyoh, untuk anak yatim nyoh, untuk kepentingan masyarakat nyoh, nyah-nyoh istilahnya, ya. Wah-weh, ya. Sampai suatu ketika ada yang tanya, loh, Pak nuwun sewu, apa jenengan itu
tidak eman-eman, ya. Harta sebegitu banyak kok hanya dikasih-kasihkan orang untuk ini, untuk itu, ya. Apa ndak eman-eman? Apa ndak sayang? Jawabannya di luar dugaan. Ya. Lu siapa tahu saya ndak eman-eman? Siapa bilang saya ndak eman-eman, ya? Siapa bilang saya ndak sayang dengan harta saya? Ya. Saya sangat sayang, saya sangat eman-eman dengan harta saya. Justru karena saya sangat sayang dan sangat eman-eman dengan harta saya itulah, maka kemudian saya kepingin akan membawa harta saya itu sampai nanti saya meninggal dunia, supaya harta saya itu bisa menemani saya nanti di akhirat. Bukan luar biasa jawabannya itu kan. Jadi untuk tadi zadun lil ma'ad tadi itu, untuk sanggup akhirat tadi itu. Lula kalau harta ini saya biarkan begitu saja, ya, tidak saya berikan seperti itu. Lu paling banter harta saya itu kan nanti hanya jadi milik ahli waris saya, itu paling banter itu, ya. Ya, bisa jadi nanti malah dirampok orang, bisa jadi nanti malah kebakaran, bisa jadi nanti kena banjir, bisa jadi nanti kena gempa bumi, gitu. Hilang semua itu. Tapi justru dengan saya berikan kepada yatim piatu, kepada fakir miskin, kepada madrasah, kepada masjid, ya, untuk bangun balai RW dan segala macam itu, supaya harta itu tetap menemani saya, ya, sampai nanti saya di akhirat. Jadi harta itu saya bawa ke akhirat itu, jangan dikira nggak saya bawa itu. Justru karena saya imannya saya itu katanya. Loh, kalau begitu kan zuhud itu, ya, luar biasa itu. Nggak eman, nggak kumantil dengan dunianya, dengan hartanya. Nggak pelit itu. Tapi nek wis disithik wae blas ora metu ya toh, ya tambah repot malahan, ya. Begitu. Ya. Digondeli terus, ya, dicekeli terus, ya. Nah, itu malah ndak zuhud namanya itu. Ya begitu. Nah, sekali lagi mudah-mudahanlah kita ini oleh Allah diberi sifat zuhud terhadap dunia ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, lawannya itu ya hubbud dunia itu, ya, hubbud dunia itu cinta dengan dunia, sehingga karena cintanya tadi itu sehingga kemudian kadang-kadang hal-hal yang dilarang itu sampai ditabrak, ya. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Nah, begitu, ya. Hubbud dunia atau cinta dunia itu ya, salah satu penyakit itu, ya. Di samping penyakit yang lain yang sering dikaitkan itu adalah wakarahiyatul maut, ya, hubbud dunia wakarahiyatul maut, ya. Jadi cinta dunia dan takut mati, ya, itu. Nah, itu jangan sampai kita, ya. Oke. Jadi sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang zahid terhadap dunia, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba yang baik, ya, hamba yang tidak rakus, tidak tamak, dan tidak cinta dunia tadi itu, ya, dan takut mati itu, ya. Itu saya kira. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.